Ada pertanyaan yang masuk ke saya dan pertanyaannya menarik. Gimana caranya meyakinkan leader yang old school? Cara berpikirnya masih kuno menurut dia. Yang mana dalam pandangannya kalau satu tim itu kinerjanya mau naik atau sebuah usaha itu ingin bertumbuh, maka ya kita harus punya banyak karyawan, timnya ditambah gitu. Dan harus ngantor di kantor gitu. Dan kita harus punya cabang di mana-mana gitu untuk ekspansinya gitu. Padahal kan nggak harus gitu menurut yang nanya nih. Nah, jadi gimana menurut Anda, dan nanti Anda boleh menyimak jawaban saya dan kita nanti bisa diskusi di kolom komen di bawah. Gimana caranya meyakinkan leader yang old school tadi supaya lebih mau progresif lah berpikirnya. Yuk kita cari tahu. Saya akan menjawab pertanyaan itu menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang Anda sebagai bawahan dari leader yang old school. Sudut pandang yang kedua adalah Anda pemilik usaha yang kebetulan salah satu leader di usaha Anda itu old school gitu. Nanti Anda bisa terapkan sesuai dengan situasi Anda ya. Nah, kita mulai dari yang sudut pandang yang pertama. Anda adalah bawahan dan atasan Anda old school. Nah, saya bisa katakan bahwa akan sangat susah sekali kalau Anda ingin meyakinkan dia, apalagi hanya menggunakan argumentasi verbal ya, untuk dia mengubah pola pikirnya dia, cara pandangnya dia, bagaimana dia ngelola timnya. Kenapa? Karena pengalaman masa lalunya mendikte dia bahwa memang cara yang sudah terbukti berhasil untuk menaikkan kinerja tim adalah dengan nambah orang gitu. Untuk supaya memastikan bahwa kerjaan itu beres ya ada di kantor supaya dia bisa monitor langsung gitu. Bahwa kalau kita ingin menjangkau area yang lebih luas ya harus punya cabang gitu. Maka mungkin akan sangat-sangat susah sampai kemudian Anda akhirnya nyerah sendiri untuk meyakinkan bersangkutan. Nah, jadi gimana caranya kalau Anda tetap ingin membuka mata dia gitu supaya bisa lebih progresif lah mikirnya. Menurut saya cara terbaik bagi Anda adalah menunjukkan bahwa apa yang dia pikirkan itu ternyata sekarang udah nggak relevan lagi gitu. Dan caranya bukannya dengan argumentasi verbal Anda kepada dia. Caranya adalah dengan nunjukin langsung kepada dia. Jadi misalnya begini, Anda coba cari deh di departemen lain di perusahaan Anda atau di divisi lain gitu yang ternyata atasannya ini lebih progresif gitu. Jadi dia bisa naikin kinerja, outputnya lebih banyak, tapi timnya kok malah lebih sedikit gitu. Dan dia lebih fleksibel urusan jam kerja, nggak harus ada di kantor gitu. Bahkan ketika dia ingin menjangkau geografis yang lebih luas, dia gunakan teknologi digital, bukan malah sibuk ngebangun cabang lah gitu, rep di banyak tempat gitu. Nah, ajak dia untuk menemukan itu, untuk ngelihat itu gitu. Wah Pak, ternyata di tim sana itu menarik ya Pak ya. Dia tuh ternyata bisa 2 kali Pak outputnya Pak dibandingkan sebelumnya dengan tim yang separuhnya kita Pak ya. Kok bisa ya Pak ya gitu. Kenapa Pak kira-kira Pak ya? Malah kita bukan ngasih tahu dia, malah kita nanya kepada dia gitu. Itu Pak, kok di sana bisa bebas ya Pak ya, timnya itu nggak harus ngantor dan ternyata saya tanya sama teman-teman di sana kerjanya semuanya beres Pak. Itu apa rahasianya ya Pak ya gitu. Nah pertanyaan yang kita ajukan itu memancing dia kan, dia nggak tahu jawabannya nih gitu ya. Dia kan cari tahu kan, akhirnya dia ngobrol lah sama orang itu atau ngobrol sama orang lain yang ngetahuin itu gitu. Nah kalau misalnya di perusahaan Anda nggak ada yang kayak gitu, lihat di perusahaan lain lah, perusahaan tetangga gitu yang memberlakukan cara kerja yang lebih progresif gitu. Lakukan hal yang sama, Pak kok di perusahaan sana bisa apa ya gitu. Kalau bisa yang Anda jadikan contoh tadi itu adalah orang yang sudah dia kenal gitu. Misal departemen yang lain yang mungkin satu angkatan dengan dia, yang juga sama-sama senior kayak dia gitu. Dan di respect sama dia gitu. Di perusahaan lain juga gitu, yang kebetulan dia kenal dan dia respect gitu. Sehingga dia akan tergerak untuk cari tahu gitu. Paling nggak atas dasar penasaran aja gitu. Dan dari situ saya yakin akan mulai terbuka itu. Iya ya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, begitu dia udah mulai kebuka tuh, kok bisa ya? Nah, kita baru bisa masuk pelan-pelan. Pak, boleh nggak Pak kita coba Pak? Ya, kita cobalah seminggu ini deh Pak. Kalau misalnya kita kerjanya tuh nggak terlalu kaku harus di kantor Pak. Mungkin sebagian ada yang di luar, di jalan, di rumah. Nanti kita cek dulu Pak. Kita ikutin aja Pak yang mereka lakukan kayak gimana sih Pak. Abis itu kita tes Pak. Boleh ya Pak ya, kita ngetes aja Pak. Nanti kalau nggak berhasil ya kita balik lagi cara yang lama juga nggak apa-apa Pak gitu. Nah dari eksperimentasi kecil-kecil gitu kita akan menemukan ada quick win, ada kemenangan-kemenangan kecil, itu kita promosikan gitu. Kita angkat gitu, kita taruh dalam mikroskop supaya itu kelihatan banget gitu. Nah dengan begitu insya Allah mudah-mudahan lama-lama dia akhirnya
oh iya ya ternyata ada cara baru kok yang lebih efektif dan mudah-mudahan dia akan ngikutin cara berpikir yang lebih progresif. Itu sudut pandang pertama. Kalau sudut pandang yang kedua, Anda adalah pemilik usahanya, dia salah satu leader di perusahaan Anda, ternyata old school. Ya kalau saya sih, karena saya juga pemilik usaha ya lo ikutin gua gitu. Tentu saja nggak secara drastis kayak gitulah. Tetap aja kita harus memanusiakan dia, mendudukkan dia pada tempatnya. Ya paling nggak saya bisa bilang, tolong deh coba lihat di luar sana deh. Teman-teman kita itu ternyata yang perusahaan sejenis dengan kita itu udah mengubah pola kerjanya jadi seperti ini nih. Dan ternyata mereka berhasil. Nah sekarang saya minta deh kamu buat percobaan deh. Yuk bersama dengan saya. Kita susun gimana cara kerja baru untuk tim. Abis itu eksperimen aja. Nggak usah khawatir. Kalau ternyata salah, ternyata gagal, kamu nggak akan saya salahkan. Nah itu yang penting tuh. Membuat dia merasa safe untuk melakukan sesuatu yang menurut dia itu ekstrim, berisiko gitu. Bilang aja nggak apa-apa, nih saya minta Anda kalau lakukan eksperimen. Kalau ternyata salah, ya itu salah saya juga gitu. Jadi kita nanti akan belajar dari sini, kita akan cari jalan. Nah, ketika dia merasa bahwa kita bukan cuma nyuruh dia aja untuk mengubah cara kerjanya, tapi kita jadi bagian dari prosesnya. Bahkan kita nggak akan nyalahin dia kalau gagal, kita akan bantu dia supaya sampai itu berhasil. Toh juga untuk kepentingannya dia, peluang untuk dia akhirnya mau mencoba dan akhirnya menemukan bukti bahwa memang itu lebih baik dan akhirnya mengubah pola pikir, pola kerja, bagaimana dengan timnya itu semakin besar. Ya, jadi agak mirip dengan sudut pandang yang pertama, cuman bedanya yang kedua karena Anda punya power, Anda punya kewenangan, jadi Anda sebenarnya bisa lebih mendirect dia secara langsung dengan mensupport dia pada prosesnya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Dan bagi Anda, Bapak Ibu semuanya, sahabat, kalau ada pertanyaan terkait dengan bisnis, kehidupan, atau apapun yang menarik di antara keduanya, silakan tuliskan di kolom komen. Insya Allah nanti saya upayakan yang terbaik untuk bisa menjawabnya di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.